So, oke, gimana kalau kita bahas dulu tentang pentingnya doktrin? Baru mau bahas doktrin A, B, C, gitu enggak ke psikologi. Tapi kita bahas dulu, kenapa doktrin itu penting? Kenapa itu merupakan keharusan dan kenapa teman-teman harus dapat ini? Nah, challenge beta adalah, tantangan beta adalah, hari ini akan menjadi langkah awal, semoga, bagi teman-teman perubahan pelayanan teman-teman di Rendu yang berimpact bagi pemuda secara keseluruhan maupun jemaat secara keseluruhan. Dari ini kita akan membuka tabir atau mencerahkan hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman, oh ya ternyata seperti itu. Selama ini ternyata kita begini, tidak begitu. Hari ini beta akan mencoba itu, semoga beta berhasil dan beta akan coba eksekusi dalam 1 jam, semoga tidak lebih. Kalau bisa kurang lebih baik lagi. Oke, itu baru intro ya, beta belum mulai. Siap. Katakan mulai dari yang pertama. Teman-teman pikir begini, beta kasih aktif waktu. Kalau misalnya begini, dalam 1 bulan, setiap bulan teman-teman harus kirim upeti misalnya kepada raja yang namanya siapa namanya? Farel. Raja yang namanya Farel. Farel siapa? Lakusa. Apa? Lakusa. Oh, Farel Lakusa. Oh, pantas muka. Muka soalnya asing. Jadi Raja Farel Lakusa yang rumah di Perumnas, lebih khususnya di Rayon 2. Tiap bulan itu harus kirim upeti kepada Farel, Raja Farel. Tapi problemnya adalah teman-teman harus cari alamat. Ya, alamat yang benar di Rayon 2. Di Perumnas khususnya Rayon 2. Tapi masalahnya ternyata di Perumnas ada nama Farel Lakusa juga. Di Rayon 1, Rayon 2, Rayon 3, Rayon 4, Rayon 6 ada nama Farel Lakusa juga. Nah, kalau misalnya teman-teman tinggal dari luar ya, kirim upeti tiap bulan berupa harta benda, hasil bumi dan sebagainya. Karena Farel Lakusa kirim ke Perumnas. Tapi selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, ternyata kirimnya kepada Farel yang di Rayon 1, Rayon 3, 4, bukan di Rayon 2, yang sebenarnya di Rayon 2. Tapi nah, upeti itu ke dalam rangka bentuk memuliakan dan penyembahan kita pada Raja Farel kan. Nah, pertanyaannya, apakah upeti itu sampai pada Raja Farel di Rayon 2 tidak? Sampai kepada siapa? Raja Farel Yang di Rayon lain. Namanya sama, tapi alamatnya palsu. Maksudnya alamatnya lain. Alamat sebenarnya itu Farel yang ini. Nah, demikian juga dalam kekristenan misalnya. Kalau misalnya kita mengabaikan doktrin itu sebenarnya kita punya untuk memperterang kita alamat. Kalau doktrin diabaikan, kita tidak tahu alamat mana yang kita tuju. Contohnya apa? Di kekristenan itu ada saksi Yehova, Mormon, atau sekarang ini Kristen progresif atau dulu disebut liberal teologi gitu. Itu satu bentuk penyimpangan teologi. Pertanyaannya, Mormon juga sembah Yesus? Iya, dong gunakan Alkitab yang sama. Saksi Yehova juga sembah Yesus? Iya, dong gunakan Alkitab yang sama. Kristen progresif, Brian itu digunakan Alkitab sama? Iya, walaupun nanti ada berbagai versi. Menurut Brian, Alkitab tidak sepenuhnya firman Allah gitu. Kalau ada gium kita kan dalam prinsip gereja Calvinis, tahu kan kita gereja Calvinis? Kita tahu kan? Nah, kita nih gereja Calvinis sejak reformasi sampai sekarang, dan Gemit berdiri itu sebagai gereja Calvinis. Beta kasih ilustrasi. Gereja Calvinis ini beta pernah buat di TikTok begini. Indonesia itu dia punya ideologi Pancasila dan dia punya undang-undang yang big, yang undang-undang yang sebagai dasar bagi semua aturan, yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi Indonesia punya Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai turunan dari Pancasila. Nah, Gemit ini dia punya ideologi itu apa? Alkitab.
Kemudian dia punya turunan dari Alkitab itu apa? Calvinis, ajaran Calvinis. Nah, bayangkan teman-teman bahkan tidak tahu apa itu Calvinis atau baru dengar. Itu sama dengan tinggal selama ini di Indonesia turun temurun tidak tahu apa itu Pancasila dan tidak tahu apa itu Undang-Undang 45. Itu kacau tidak? Kacau banget kan? Iya. Itu parah banget kan? Parah sekali kan? Apa itu biasa saja? Tidak. Beberapa tahun yang lalu di Gemit, Beta dan teman-teman kita buat survei tentang ini. Di atas 90% tidak tahu apa itu Calvinis dan tidak pernah tahu ajaran seperti apa. Pertanyaannya, salah satu sinode terbesar di Indonesia, Gemit yang merupakan gereja Calvinis, dan sebagian besar, kalau misalnya diasumsikan survei kami itu mewakili seluruh jemaat Gemit, itu di atas 90% tidak tahu gereja Calvinis. Baik, kembali. Bagaimana kalau 90% hampir seluruh, kan jumlah bangsa Indonesia ini kan 275 juta. Kalau 200 juta saja tidak tahu apa itu Pancasila dan mendasar, itu apa yang, bukan soal apa yang terjadi, itu betapa konyol sekali. Nah, ini Gemit ada di kondisi itu sekarang. Tidak tahu apa itu kondisi Calvinis, dan bukan hanya di level jemaat. Pendeta kita banyak yang tidak becus. Kita mau dulu untuk ajarkan tentang itu. Bahkan di Horeb ada pembekalan seminar majelis itu hal yang baik tentang ajaran Calvinis. Dan ya terbukti banyak kita presbiter yang bahkan sudah tonton itu tidak pernah tahu dan bingung apa itu. Oke. Nah, kalau tidak tahu doktrin ajaran Calvinis, alamat mana yang kata tuju? Jangan-jangan selama ini kita atau bahkan orang tua kita, kakek nenek kita yang begini ini selama ini kirim ketikan alamat palsu. Jangan sampai semengerikan itu dan kita tidak ada yang sadar. Semengerikan itu. Nah, teologi-teologi yang bidat itu, beda bilang SS, Saksi Yehova, Mormon, teologi liberal atau teologi kemakmuran dan sebagainya, itu bidat. Semua gunakan Alkitab. Tapi dong menafsir secara salah. Teologinya salah, doktrinnya salah. Akhirnya kirim upeti kepada alamat yang salah. Bukan Farel yang dirain dua, tapi Farel yang di lain. Mereka menyembah Yesus Kristus juga yang di Alkitab yang kita baca, tapi ternyata Yesus Kristus yang lain. Paulus bilang apa? Aku heran karena engkau percaya pada Injil yang lain. Paulus bilang begitu, Injil yang lain. Artinya mereka menyebut Injil juga, tapi itu Injil yang lain. Itu sudah dari jemaat mula-mula Paulus ingatkan. Tetapi sampai detik ini 2000 tahun pun tetap masih kok kasus yang sama. Kita sampaikan latar belakang tadi, itu kasus yang mungkin tambah parah. Gitu. Separah itu kita. Nah, itu yang Beto mau bilang, kalau teman-teman buang doktrin, pertanyaannya selama ini melayani apa? Atau melayani siapa? Yakin melayani Yesus. Yesus yang mana? Nah, di Alkitab ada banyak perintah untuk berbuat baik gitu. Bukankah hal tersebut lebih baik daripada sekedar kita teologi? Iya kan? Asalnya kita ini gereja yang sudah matang. Intinya kita diajarkan untuk berbuat baik. Jadi bukan soal paham teologi. Yang penting intinya belajar buat baik, menolong orang dan sebagainya. Oh ya, kalau begitu teman-teman jangan jadi orang Kristen. Ateis juga dia buat begitu. Atau teman-teman yang Muslim juga dia buat begitu. Dia menolong orang. Lalu keharusan dari mana jadi orang Kristen kalau hanya perbuatan baik itu menjadi katakan tolak ukur? Kalau perbuatan baik itu tolak ukur, ngapain jadi orang Kristen? Tidak perlu jadi orang Kristen. Tidak perlu jadi beragama juga berbuat. Di Amerika sekarang ini pengusaha yang ateis paling banyak memberikan sumbangan terbesar bagi seluruh dunia. Gempa-gempa di Aceh di mana itu orang Amerika tuh banyak orang ateis yang tolong gitu, bukan orang Kristen atau Islam atau yang lain. Mereka lebih baik lagi dari kita kalau ngomong bilang kita perbuatan baik. Nah, pertanyaan berikut coba. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu perilaku atau praktek atau itu teori? Itu praktek atau teori? Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu praktek atau teori? Itu teori, bukan praktek. Anda percaya di Yesus sebagai iman itu kan bukan praktek, bukan menolong, bukan. Kalau Anda menolong orang itu sebagai wujud iman.
Tetapi iman itu sendiri bukan perbuatan. Iman itu sendiri bukan praktek. Iman itu sendiri adalah kebenaran. Iman itu teori. Iman itu sendiri bingung dengan suka bingung dengan pengajaran mereka sendiri. Penekanan kepada perbuatan baik itu menjadi lebih utama dibanding penekanan pada doktrin, kebenaran, teori. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang basic fondasi kita. Tetapi orang yang tidak menyukai Kristen, orang yang membenci Kristen, bahkan lebih paham apa itu kekristenan dibanding orang Kristen sendiri. Orang Kristen kebanyakan. Ada seorang namanya, kalau maksudnya adalah dia malah lebih paham apa itu kekristenan daripada orang Kristen. Maksudnya adalah dia paham untuk dia bisa serang. Ngerti sih maksudnya? Jadi dia harus tahu apa kekristenan supaya dia serangnya tidak salah. Dan ternyata dia paham lebih baik daripada orang Kristen. Ini prediksi sebelum ini. Saat orang meninggalkan iman Kristen, dia meninggalkan dasar moralitas Kristen. Moralitas ini bukan sesuatu yang jelas dan diri sendiri. Ini karena terjemahan bahasa Inggris ya. Jadi hal ini harus ditunjukkan berulang-ulang walaupun orang Inggris bodoh itu mengatakan sebaliknya. Kekristenan adalah sebuah sistem pandangan menyeluruh terhadap segala sesuatu. Hancurkan satu konsep utama, cukup satu konsep utama, yaitu iman kepada Allah. Maka runtuh, tidak ada yang tersisa. Nietzsche sebagai seorang ateis, dia tidak suruh orang Kristen untuk mencuri, membunuh dan sebagainya. Untuk menghancurkan Kristen, dia hanya cukup menghancurkan iman pada Yesus. Itu intinya. Maka dia bilang hancurlah Kristen. Dia paham apa itu Kristen. Dia tahu sistem Kristen sudah dia tahu. Dia bilang, atau lebih jelas lagi, hancurkan di pendok-pendoknya. Hancur sudah, itu Kristen hancur. Bahkan dia bilang gini, orang Kristen akan meninggalkan, orang yang meninggalkan iman Kristen meninggalkan dasar moralitas Kristen. Bayangkan, itu dia paham sekali. Karena dasar orang Kristen ada pada iman Kristen. Iman Kristen yang bagaimana? Iman Kristen yang bergantung pada doktrin-doktrin yang benar. Jadi Nietzsche bilang, lu pukul ke sandra itu doktrin trilogi, doktrin trinitas, doktrin soteriologi, doktrin keselamatan, iman pada Yesus itu kesancur. Cukup kesancur itu, maka hancurlah Kristen. Tapi orang Kristen yang sekarang, dia sudah tahu Kristen. Sudahlah, yang penting kita berbuat baik dan sebagainya. Kemudian membuang doktrin. Jadi membunuh diri sendiri tanpa dia sadari, orang Kristen yang sekarang. Nah, penulis adalah Nietzsche membenci Kristus dan semua ajaran, tapi Nietzsche paham apa yang diajarkan Kristus. Tidak mungkin mengatakan yang sama dengan orang Kristen saat ini. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal doktrin ajaran, doktrin dalam itu bahasa adopsi bahasa Inggris doktrin, dia adopsi jadi doktrin, namanya bahasa Indonesia begitu kan. Distribusi kayak gitu. Komunikasi kayak gitu. Karena kita kan kekurangan kata, jadi ya doktrin bahasa Inggris diadopsi jadi bahasa Indonesia doktrin, tapi bisa juga sama dengan ajaran. Nah, gitu. Apa itu doktrin? Nah, kalau kita mau ngomongkan doktrin, ya kita paham dulu apa itu doktrin. Ini sebenarnya sampai lebih ajarkan tentang bisa search di Wikipedia atau di Google di banyak. Tapi kita ngomong saja sebagai base kenapa pembahasan kita. Doktrin berasal dari bahasa Latin, doktrina artinya teaching, pengajaran. Bandingkan dengan kata dokter, arti Arabianya teacher gitu. Doktrin menurut kami besar bahasa Indonesia adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan ketatanegaraan secara bersistem. Ini secara umum. Tapi kalau doktrin menurut Alkitab sedikit berbeda, konsep umum. Ada dua hal gitu. Dalam bahasa Inggris perjanjian lama diterjemahkan doktrin dari kata Ibrani lekak, lamet kot kef, artinya yang diterima. Terjemahan tersebut terpengaruh dengan karya Jerome Vulgata, itu doktrina. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Yunani ada dua, didaskalia dan didake. Kemarin waktu sempat viral kasus Philip Mantova, tahu kan? Yang membaptis orang di apa? Salah satu video TikTok beta yang termasuk yang kasih viral itu sampai ratusan ribu viewer, beta juga akhirnya dikecam habis-habisan oleh yang teman-teman saudara di gereja sebelah karismatik yang merasa bahwa beta menyerang karismatik. No, beta menyerang Philip Mantovanya. Philip Mantova bagi beta adalah bidat gitu. Aneh kalau beta ngomong. Philip Mantova itu bidat, salah satu termasuk yang
nabi-nabi palsu zaman now yang kita bilang. Ada nama Philip Mantova, ada nama Brian Siawata, ada nama Henny Christianus. Sering dengar nama itu? Iya. Ada nama Yebi Patinga Sarani. Sering dengar nama ini? Pokoknya ada banyak pendeta-pendeta sekarang yang viral itu. Ada nama Erastus Sabdono, ada nama siapa lagi? Bahkan beberapa, mungkin Gilbert Lomino dia belum masuk, tapi beberapa pengajaran dia juga kacau balau gitu dan sebagainya. Banyak yang tenar mereka, populer mereka. Sangat paham doktrin, ya. Paling banyak dibaptis di Philip Mantova itu orang gemit. Gitu. Baptis ulang. Nah, di Dake atau di Deskalia itu ada dokumen dari abad kedua. Maksudnya ini beta yang viral itu sempat viral di Dake karena itu ini bicara tentang bagaimana orang Kristen awal dibaptis. Ternyata juga dipercik, bukan hanya diselam begitu. Di dalam dokumen itu dokumen Dake. Tapi di Dake sebagai bahasa dalam linguistiknya itu adalah sama dengan doktrin. Jadi ada dua kata. Jadi di Deskalia menyangkut pekerjaan atau pengajaran atau isi ajaran secara umum, dan di Dake yang biasanya dikhususkan pada ajaran-ajaran Kristus. Jadi di Yunani menggunakan dua. Doktrin itu Yunani menggunakan Didaskalia dan di Dake. Didaskalia pada ajaran bersifat umum, kemudian Didaskalia itu kemudian di Dake itu khusus pada ajaran-ajaran Yesus Kristus. Nah, Didaskalia diterjemahkan dalam doktrin dalam bahasa Inggris. LAI menyebabkan sebagai dengan ajaran, pelajaran, pengajaran. Nah, kata di Dake juga diterjemahkan dengan doktrin dalam bahasa Inggris. Doktrin dan bahasa Inggris keduanya berasal dari kata kerja yakni didasko. Kata dasarnya didasko dengan mengajarkan perintah dan sebagainya. Nah, jadi secara spesifik doktrin itu dalam perspektif teologi Kristen bisa didefinisikan sebagai pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen yang bersumber dari Alkitab. Nah, tapi kan tentu saja ajaran atau doktrin ini kan juga seperti dia bilang tadi, perbuatan baik, penekanan perbuatan beberapa orang mengatakan begini, doktrin dan perbuatan baik harus seimbang. Orang yang belajar teologi kurang begitu cermat, kurang baik, kurang cerdas, dia akan ngomong gitu. Doktrin dan berbuat baik itu harus seimbang. Itu pernyataan yang bodoh sekali. Yang benar adalah doktrin is a base, fondasi bagi perbuatan. Doktrin itu yang fondasinya. Jadi lu mau buat baik itu berdasarkan ajaran yang benar, bukan harus seimbang. Sama seperti orang bilang teori dan praktek itu stupid, yang bodoh. Orang bilang teori dan praktek harus seimbang. Apa maksudnya? Adakah praktek tanpa teori? Semua praktek pasti butuh teori. Praktek apapun, lu berjalan dari sini ke sini pasti ada teorinya, yaitu melangkahkan kaki 2, 3, itu teori. Sampai situ. Apa sih yang tidak tanpa teori? Coba sebutkan satu saja contoh praktek tanpa teori. Bahkan kan praktek bisa secara keilmuan, teori bisa secara keilmuan maupun secara non keilmuan. Seperti kita praktekkan ini itu juga teori, mungkin tidak dibahas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga teori. Bagaimana cara lu berjalan ke sana? Ya lu harus berjalan menggunakan tangan 2-3 kali, misalnya kayak gitu. Itu juga teori, walaupun teorinya salah, tapi teori juga. Jadi orang mengatakan teori dan praktek harus seimbang, itu stupid, bodoh sekali. Dia tidak paham apa tentang itu. Semungkin juga doktrin dan perbuatan, doktrin itu base. Nah, apa sudah belajar? Doktrin itu adalah dasar-dasar pengajaran dasar iman Kristen yang bersumber dari Alkitab. Ingat itu ya, doktrin itu adalah pengajaran dasar-dasar iman Kristen yang bersumber dari Alkitab. Maka doktrin umum lah, ini beta yang bagi sendiri ketentuan ini. Doktrin umum itu ajaran-ajaran bersifat umum yang juga diajarkan oleh semua agama, teis atau non-teis, seperti ateis juga. Seperti tentang moralitas, berbuat baik itu kan semua ajarkan. Tetapi doktrin khusus itu adalah ajaran Kristen yang fundamental, unik, tidak terdapat pada agama dan pandangan manapun. Misalnya doktrin Alkitab, doktrin keselamatan, teologi, yang kita siapa nonton CCA? Semua, Iya. Semua nonton CCA, Panitia. Panitia kan? Yang waktu metode apologetika itu tentang doktrin teologi keselamatan itu salah satu bahas tentang doktrin keselamatan, doktrin kristologi, doktrin Tritunggal dan lain sebagainya. Itu doktrin fundamental yang unik, yang khusus dalam kekristenan, yang wajib keharusan merupakan pondasinya iman Kristen. Nah, itu doktrin khusus. Nah,
Doktrin khusus adalah pondasi bagi doktrin umum yang tentang murid. Artinya doktrin khusus adalah prakondisi bagi doktrin umum. Dengan kata lain, tanpa doktrin khusus, doktrin umum tidak mungkin. Artinya tanpa doktrin tidak ada namanya perbuatan baik. Nah, tapi teman-teman jawab pertanyaan ini. Jadi Kristen sejak kapan? Apakah karena keturunan dari orang tua? Atau kalau misalnya ada sudah menikah ikut suami atau istri, atau karena belajar firman jadi Kristen? Nah, kita sebut saja rata-rata kita kan Kristen karena keturunan. Kan? Kalau demikian pertanyaannya, pernah belajar doktrin tidak? Belajar di mana? Di gereja? Di lingkup ibadah pemuda? Di pelayanan pemuda? Dulu kan beta sering sekali beta ngomong, kasih ilustrasi di teman-teman pemuda. Orang Kristen ini paling lucu. Di mana-mana orang tidur bangun di lapangan bola voli pasti jago voli. Tidur bangun di lapangan bola kaki pasti jago bola kaki. Tidur bangun di kolam renang pasti jago renang. Orang tinggal di pesisir pantai pasti bisa mencari ikan. Orang tinggal di pegunungan pasti akan berternak dan berkebun. Iya kan? Tetapi tidak bangun di gereja, saya jago teologi, jago organisasi, jago bikin acara. Itu aneh. Anehnya luar biasa. Tapi sana ada yang merasa aneh. Aneh tidak kalau orang tidur bangun di lapangan bola kaki terus dia jago renang? Itu aneh tidak? Tapi tidur bangun di gereja tidak jago teologi atau tidak paham teologi, tidak ada yang merasa aneh. Beta suka kasih kejut-kejut pemuda gitu. Itu jelaskan tentang Tritunggal, bagaimana? Bagaimana selama ini di perayaan pemuda pengurus pernah jadi ketua sebelum pemuda banyak hamba Tuhan dalam gedung Sempana. Presbiter kita banyak Sempana itu miris sekali. Separah itu dan menjadikan itu kondisi kita. Nah, selama bekerja bisakah, atau beta mau tanya teman-teman, pernahkah dengar tentang khotbah doktrin di ketua gereja? Jarang. Akhir-akhir ini di waktu pasca ada podcastnya Pendeta itu baru dengar, mulai menyentuh tentang pasca, mulai menyentuh sedikit menyentuh. Walaupun beta ada kasih masuk kasih kritik juga untuk beberapa hal, tapi kayaknya oke lah. Nah, bayangkan kalau tidak pernah ada khotbah pengajaran di gereja, beta bertanya lagi, selama ini pelayanan apa? Coba teman-teman buka Matius 15 ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Salah satu orang coba baca ulang Matius 15 ayat 8-9 dengan suara kencang. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sedangkan ajaran ganti doktrin. Sedangkan ajaran ganti doktrin. Itu sedang doktrin ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sedangkan doktrin yang mereka doktrinkan adalah perintah manusia. Itu dari awal tuh Matius sudah pasti ingat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ingat kan Yesus kita? Oh Tuhan Yesus bagaimana? Katanya Tuhan Yesus yang mana yang sembah? Nah, kalau misalnya kita abaikan doktrin, pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkah orang beriman tanpa memahami doktrin? Dapat? Atau gini, beta tanya, di antara teman-teman siapa yakin percaya bahwa dia beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba aku tanya. Beta sudah mulai dengan tekanan yang berat, akhirnya teman-teman mau angkat tangan sudah ragu-ragu. Kalau dari awal, beta yakin semua akan angkat tangan bahwa percaya pada Yesus dan Juru Selamat. Soalnya, angkat tangan itu tidak apa, beta tidak akan melanjutkan dengan menguji. Soalnya Tapi ini sebagai refleksi. Kenapa keharusan paham doktrin itu sebagai prakondisi bagi orang beriman?
Buka Roma 10 ayat 17. Kita baca ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu ada hanya karena mendengar firman. Mendengar itu butuh apa? Pemahaman, pengertian. Tanpa pengertian orang tidak punya iman. Jadi tidak paham ajaran. Bagaimana lu bilang lu beriman tadi? Bagaimana bisa mengklaim bahwa beta beriman pada Yesus? Beta pelayanan selama ini. Ya, beta harus ngomong jujur, ini mungkin menjadi satu beban dalam hati teman-teman masing-masing. Dan kemudian bertanya, selama ini beta ngapain? Coba tanya pada diri sendiri. Next, pentingnya doktrin. Nah, pentingnya doktrin ada 3. Pertama, sebagai arah atau penunjuk jalan. Itu gampang, Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus padanya, akulah jalanan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan memahami doktrin, kita bisa beriman pada Yesus. Kita bisa mengikuti jalan yang benar, Yesus bilang. Tapi ketika Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Saksi Yehova juga meyakini ayat ini. Tapi kalau doktrinnya salah, dia meyakini ini, tapi jalan kebenaran yang mana? Jangan terjebak dengan kalimat atau istilah, tapi apa makna di balik itu. Mormon juga begitu. Kemudian yang kedua, dia sebagai pondasi. Kalau analogikan bangunan, pondasi ini kan rumah, pondasi. Nah, tidak ada rumah yang dibangun tanpa pondasi, pasti hancur. Pasti hancur. Perbuatan baik itu wujud dari itu. Doktrin yang bagus, imannya oke. Doktrin yang bagus, doktrin yang benar itu memungkinkan adanya iman yang benar. Dan iman yang benar, maka perbuatan-perbuatan tembok yang indah ini bisa terjadi. Perbuatan-perbuatan tembok yang indah ini bisa terjadi. Banyak di Alkitab. Banyak juga di Alkitab yang perintah berbuat baik. Tapi berbuat baik yang bagaimana? Yang orang tidak paham. Orang tidak melihat ayat-ayat Alkitab secara komprehensif, secara menyeluruh. Lalu ayat-ayat begini yang berikut ini mobong di mana? Misalnya, kita baca ya, Matius 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya orang jangan ada menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Apakah ayat ini waspada bahwa orang datang untuk bilang kita suruh mencuri? Tidak. Tidak. Ayat ini tidak untuk menyuruh orang mencuri atau tidak. Ayat ini orang menyelewengkan ajaran. Ayat ini tidak sedang mengatakan bahwa kita boleh mencuri, tidak. Orang yang sesat juga dia ajak orang jangan mencuri. Tetapi kenapa ini sesat malah itu menjadi yang sangat penting untuk dilawan paling utama. Yang berikut, Kisah para Rasul 20, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan akan menyayangi kawanan itu. Bahkan dari kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang ajaran palsu yang mereka berusaha menarik murid keluar dari benar dan supaya mereka ikut mereka. Ajaran palsu ajaran itu ajaran apa? Ajaran membunuh, tidak. Ajaran berzina, tidak. Dia menyelewengkan ajaran-ajaran fundamental dalam Kristenan. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang padamu dengan menyawa seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ajar apa? Mencuri? Tidak. 1 Yohanes 4:16, Matius 24:4, sebab Mesias palsu, nabi palsu muncul dan seterusnya. 2 Petrus 2:1, sebagaimana nabi palsu tampil tengah banyak sekali. 4 ayat 11-15, Timotius 4:16, awasilah dirimu, terlalu banyak. Bisa sebut kembali. Itu semua itu berbicara tentang apa? Penyelewengan ajaran. Dan itu dikutuk. Nah, kalau tidak paham doktrin, bahaya bagi jiwa kita. Nah, sekarang kita lihat akibat dari pengabaian doktrin. Pertama, ajaran menjadi salah atau sesat. Misalnya, Galatia 1:48, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bayangkan. Kita yang sekarang ini kalau kita ketemu orang pencuri, pasti dia pukul bapak belur. Bisa orang marah. Tapi kalau terhadap penyesat ada orang pukul dia bapak belur. Tidak kan? Tetapi Alkitab sebaliknya. Penyesat itu paling berbahaya. Malah Alkitab bilang, Yesus bilang, Paulus bilang, terkutuklah dia, celakalah dia. Penyesat yang harus ada.
Tapi celakalah yang mengadakan Yesus. Celakalah, terkutuklah dia. Bayangkan, itu bahaya sekali. Ada perbedaan sikap Yesus dan para rasul. Terutama Yesus ketika berhadapan dengan penyesat maupun terhadap pendosa. Penyesat juga pendosa, yang ini pendosa yang berzina, melakukan dosa praktis seperti membunuh, berzina, kayak itu juga pendosa. Tapi beda-beda sikap Yesus terhadap perempuan yang perempuan sundal itu. Dia lembut kan, tapi tidak membenarkan kan, tetap pergilah dan jangan berbuat dosa. Yesus tetap bilang jangan berbuat dosa. Bahkan dia melindungi ke orang mau lempar rajam dengan batu, Yesus bilang sampai mati di depan itu dosa tetap dosa, tapi Yesus masih dengan persuasif dan lembut menegur perempuan itu. Tapi terhadap penyesat, ahli Taurat dan Farisi, dia kecam bisa-bisa, terkutuklah, celakalah, munafik. Ada perbedaan perilaku. Dia terhadap penyesat Yesus dan para rasul paling kecamnya luar biasa. Tapi terhadap pendosa, pencuri dan sebagainya itu lebih soft. Pertanyaan kenapa? Simple. Kalau teman-teman mencuri, beta curi di rumahnya Feby, yang rugi hanya Feby dan keluarganya. Tidak ada orang yang rugi. Akibatnya tidak, impactnya tidak besar. Dan tidak, beta pencuri pun, beta tidak mengajak orang lain untuk mencuri. Beta tak mencuri salah, walaupun beta mencuri. Beta tidak mengatakan dan mencuri benar, tapi beta mencuri untuk kepentingan beta. Tapi kalau penyesat, misalnya beta penyesat, beta bukan saja penyesat, tapi beta menyesatkan banyak orang. Ada banyak orang yang akan disesatkan. Ngerti kan? Kenapa Yesus begitu para rasul betul mencekam penyesat dibanding dengan orang melakukan dosa-dosa secara parsial, secara praktikal, secara praktis. Ngerti ya? Ngerti bedanya? Nah itu benar sangat. Jadi pengabaian doktrin itu orang jadi disesatkan. Kemudian yang berikut adalah membuang doktrin ajaran sama dengan mengabaikan moralitas. Pada bagian ini perhatikan ya, beta akan jelaskan lebih terperinci. Ada dua bagian. Meninggalkan moralitasnya, ada meninggalkan, ya tidak ada yang namanya perbuatan baik. Bayangkan, ini klaim yang terlalu besar. Kekristenan punya klaim ini, kita beban di sini. Harus bisa menjelaskan pada orang. Karena orang Islam, Hindu, Buddha juga juga punya moralitas. Kita juga mengejarkan moralitas. Tidak besar. Tapi kita berani klaim bahwa meninggalkan doktrin Kristen atau ajaran sama dengan membuang moralitas. Artinya, kalau lu abaikan doktrin, maka hari ini pun lu harus jadi pencuri, pembunuh, dan pencuri. Harus jadi itu. Seperti kalau tidak munafik ya, itu sebenarnya kenyataan terlalu besar. Nyatanya kan orang aktif juga buat baik ya. Tapi beta akan buktikan kenapa itu akan jadi demikian. Kalau secara teologis, Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun di angin. Yesaya bilang, kesalehan saja seperti kain kotor. Ini kesalehan, bukan perbuatan salah. Perbuatan yang kita anggap baik saja seperti kain kotor. Yesaya bilang. Kain kotor kan teman-teman, kalau terjemahan LAI, kain kotor ini sebenarnya terjemahan yang benar adalah dalam konteks Yesaya itu adalah beta minta maaf, itu sebenarnya kain pembalut wanita. Dalam tradisi Yahudi, yang paling najis itu adalah ketika perempuan sedang datang bulan. Itu dia dilarang untuk melayani, dilarang untuk masuk bait Allah dan sebagainya. Itu najis, tidak boleh bersentuhan dan lain sebagainya, itu najis itu. Waktu dalam tradisi perjanjian lama, nah itu dianggap paling najis sudah. Sama dengan mayat, itu tidak boleh disentuh dan sebagainya. Itu najis. Jadi perempuan dalam keadaan perempuan dalam keadaan datang bulan saja najis, perempuannya sebenarnya, apalagi pembalutnya. Jadi maksudnya terjemahannya sebenarnya adalah demikian sekalian seperti suaranya, segala kesalahan seperti pembalut wanita. Terjemahan yang benar sih, bayangkan. Sedemikian kotornya pembalut itu, ini dalam tanda kutip ya, maksudnya untuk menggambarkan. Jadi kesalahan saja sekotor itu yang kesalahan manusia. Ini dalam teologi. Kemudian yang kedua, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tanpa iman orang tidak berkenan. Orang pasti berpaling daripada Allah. Nah kalau berpaling pada Allah, dia harus meninggalkan semua moralitas. Dan tidak boleh berbuat baik. Bukan tidak boleh, tidak akan berbuat baik. Seharusnya dia tidak akan berbuat baik. Itu secara teologis. Nah secara filosofis ini yang akan menjawab
kenapa kok yang lain juga berbuat baik selain Kristen? Kenapa harus Kristen? Saya mengklaim bahwa kalau tidak tunduk pada doktrine Kristen maka perbuatan baik itu harus dengan sendirinya gugur. Semua ada dua hal. Semua agama mengajarkan moral baik, moral atau perbuatan baik. Agama yang lain juga mengajarkan moralitas. Tapi apakah ini semuanya tersebut berasal dari Allah yang sama atau Allah yang satu? Misalnya perbedaan historis penyaliban Yesus dalam keselamatan dan sebagainya. Contoh, itu suatu pemahaman kita di Kristen dan Islam. Kristen mengajarkan moralitas itu harus dijunjung tinggi, Islam juga dapat menjunjung tinggi. Tapi pertanyaannya moralitas yang diajarkan kedua ini itu diajarkan oleh Allah yang sama. Begitu. Karena kalau diajarkan oleh Allah yang sama, kau akan menemui kekacauan. Misalnya ini, Allah yang satu mengajarkan moralitas di sini, mengajarkan bahwa Yesus itu mati di salib. Kemudian Allah yang juga katanya menyangkut maka yang kedua Allah itu putar balik. Dia omong, ya, lalu moralitas apa yang mau Allah ajarkan? Moralitas artinya lu tidak boleh berdusta dan berbohong. Yang benar yang mana? Disalib atau tidak? Ya, harus salah satu yang benar dan yang lain salah. Maka moralitas ini aja moralitas semua omong kosong. Harus di salah satunya. Entah Kristen entah Islam. Itu sedang membawa kita untuk menjelaskan, bukan persoalan mana yang benar, itu hal lain. Ya tentunya sebagai iman Kristen kita percaya kekristenian yang benar. Nah, kalau Allah yang sama untuk mengajarkan, ini pada konteks historis, dalam konteks teologis tentang keselamatan, satu mengajarkan melalui Yesus, satu mengajarkan melalui amal perbuatan. Yang benar yang mana? Apakah dengan begitu apakah moralitas masih bisa kita jamin? Kalau Allah yang sama, Allah berdosa itu bermoral atau tidak? Satu sisi Allah bilang jalan keselamatan adalah Yesus, sisi lain dia bilang jalan keselamatan bisa dari perbuatan baik. Itu Allah bermoral atau tidak? Ya tidak bermoral. Maksudnya berdosa kan? Berdosa, tidak mungkin ada moralitas di sana. Nah, jadi kalau secara teologis dengan antara agama-agama lain ketemu mudah untuk mematahkan dam. Maksudnya bisa ketemu patahkan. Jadi ya jelas itu moralitas yang semua. Artinya kalau lu percaya doktrin nanti moralitas itu akan sendirinya akan ada. Tapi kalau lu tolak doktrin, moralitas juga harus dibuang. Itu antara. Nah, yang kedua adalah ini yang paling menarik adalah ketika ateis yang harus dibahas secara filosofis. Ateis juga mengatakan bermoral. Bukan hanya orang Kristen. Kita sudah bilang ateis bisa yang kaya dan bisa memberi sumbangan lebih banyak daripada orang Kristen. Tapi apakah perbuatan baik itu dari jumlah? Alkitab kan pernah menulis ketika janda miskin dia memberikan persembahan, mungkin uang. Kalau kita ngomong sekarang dia punya uang 1.000, kemudian dibandingkan dengan beta yang uang kasih 1 juta di gereja. Beta kasih 1 juta karena mungkin dia menggaji 100 juta. Dia kasih 1.000, tapi dia uang yang ada dia memang 1.000. Nilainya lebih besar mana? Lebih besar dia. Karena setelah dia kasih, dia sangat punya apa? Beta kasih 1 juta tapi masih punya 99 juta. Jadi perbuatan baik ini bukan persoalan apa yang terlihat. Nah, coba kemukakan apa dasar ateis sehingga mereka bisa bermoral. Kalau kekristenan jelas dasar kita adalah Alkitab. Kita punya dasar-dasar moralitas yang jelas. Doktrin kita, ajaran kita itu jelas. Tapi ateis apa dasarnya, teman-teman? Ateis bisa mengklaim, kau juga bisa buat baik, kau bisa menolong. Oke, semua bisa, kita perlu. Tapi pertanyaannya dasar apa besar punya keharusan untuk bermoral, berbaik? Apa dasarnya? Kita coba baca. Semua pandangan memiliki dasar pijakan, aksioma. Ada aksioma. Kekristenan punya aksioma yaitu Alkitab. Saudara Muslim punya aksioma yaitu Al-Quran. Ateis juga punya aksioma, dasar pijakan kenapa mereka menjadi ateis. Ya biasanya kalau ateis itu biasanya dia dasarnya pada bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Sering nonton Coki Pardede kan? Dia bilang, kalau Tuhan itu ada buktikan beta secara ilmiah. Dia bisa lihat dia gitu. Jadi dong harus diverifikasi buktinya. Harus terverifikasi secara ilmiah. Beta pikir-pikir kalau misalnya beta dan Coki ketemu dan Tuhan sayang ketemu harus ketemu,
Lu harus konsisten dengan lu punya itu. Kalau lu minta bukti ilmiah, bukti ilmiah ini artinya bersandar pada empirisme. Empirisme itu sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dikecap, disentuh. Itu bukti ilmiah. Melalui penelitian ilmiah, entah nanti metodenya itu ahli-ahlinya begitu. Nah, Coki menuntut itu untuk menunjukkan Allah itu ada. Maka dengan jurus yang sama, Coki bilang, lu buktikan secara ilmiah. Bosong harus bermoral. Bagaimana cara dibuktikan? Secara ini, bahwa kalian harus bermoral. Bisa, mungkin bisa. Misalnya, di satu tempat di Perumnas, yang harus pakai metode ilmiah, disurvei. Disurvei ternyata dari 1.000 orang Perumnas, ada 900 yang setuju bahwa mencuri itu dosa. Itu kan penelitian ilmiah. Maka berdasarkan penelitian ilmiah itu, maka sepakat bahwa mencuri dosa. Bermoral. Coki mengatakan di beta bahwa, oh ya, kami punya dasar moral, karena berdasarkan penelitian di Perumnas, 90% mengatakan bahwa mencuri dosa. Maka kami juga punya dasar moral bahwa mencuri itu dosa. Kami tidak mencuri berdasarkan penelitian ilmiah. Oh ya, great. Lalu bagaimana dengan di Amazon, Coki? Di Amazon sana, 100% semua kanibal merasa bahwa membunuh dan memakan manusia itu juga benar. Itu moralitas mereka. Kalau lu survei di sana, 100% makan daging manusia. Itu moralitas menurut mereka. Lu setuju dengan itu? Lu harus setuju dong, karena lu setuju dengan ini kesimpulan paling banyak. Kalau lu setuju dengan itu, ketika lu setuju dengan itu, maka moralitas menurut Amazon adalah membunuh manusia dan memakan daging. Apa dasar moralitas ateis? Apa dasar mereka? Dong punya apa? Dong tidak punya apa-apa untuk bermoral sebenarnya. Kita punya. Kita punya base fondasi yang ketat, yang jelas, yang clear, yang kuat, yang kokoh. Ateis apa dasarnya? Dia kan semuanya harus data ilmiah. Ya, kita kasih data ilmiah. Di Amazon 100% moral menurut orang-orang primitif itu adalah bunuh orang dan makan daging manusia. Itu yang bermoral. Coki mau setuju tidak? Ya karena semua nah celakanya yang Coki, Dede dan ateis tidak, yang selalu bersandar pada yang ilmiah merasa paling rasional itu, dong selalu merasa bahwa sains itu adalah kebenaran itu. Dong lupa, sains sendiri kalau sains bisa ngomong, dia tidak pernah mengatakan dirinya kebenaran. Sains kalau bisa begini, beta tidak tetap, beta bisa berubah-ubah. Dulu Newton kita pakai hampir 200 tahun hukum Newton. Kemudian siapa yang patahkan? Einstein. Einstein patahkan itu. Kalau dulu kita pakai Newton sebagai kebenaran, kemudian dipatahkan, maka kebenaran berubah lagi. Nah, yang teman-teman ateis Coki dong tidak tahu adalah karena sains itu berubah-ubah kesimpulannya. Saya kan tidak mengatakan bahwa kebenarannya A, tidak. Kebenarannya tidak bersifat tetap, berubah. Hari ini A, besok B, C, D, bahkan bisa kembali A lagi, berubah-ubah. Nah, kalau kebenaran berubah-ubah dalam dunia ateis, maka moralitas pun tergantung dari penelitian. Hari ini membunuh benar, hari ini membunuh adalah salah, besok-besok membunuh bisa benar. Apa dasar ateis mengatakan mereka punya moralitas? No, tidak. Hari ini teman-teman beta buktikan bahwa ternyata dasar moralitas Kristen konsisten, logis. Ateis yang katanya paling rasional, it's nonsense, omong kosong kan? Terang kan? Nah, kembali lagi tentang doktrin ajaran. Maka membuang doktrin sama dengan memotong kaki sendiri. Membuang doktrin sama dengan memotong kaki sendiri. Karena yang Anda buang adalah hal paling mendasar, maka semua hal terkait hal tersebut juga harus dibuang. Ibaratnya pohon, akar adalah doktrin, maka batang, daun, tangkai, ranting dan sebagainya adalah moralitas itu sendiri. Jadi jika Anda membuang, bukan seorang yang jadi kalau mau buang doktrin, maka cabut akar, semua buang. Jadi jika Anda bukan seorang yang munafik, misalnya maksudnya kalau Anda mau jadi seorang ateis, jangan jadi munafik. Anda bukan munafik, maka kalau menyangkal Allah Tritunggal atau menjadi ateis, maka detik ini juga harus segera membunuh, mencuri, memperkosa, berzina, berdusta dan lain sebagainya. Supaya konsisten. Iya kan? Tapi lu jadi ateis dan lu tetap berbuat baik, itu lu munafik. Karena ateis tidak punya dasar apa-apa untuk bermoral. Nah, sekarang pertanyaan refleksi untuk teman-teman.
sekarang ini siapa di atas kita, berapa banyak kita baru tahu tentang pentingnya doktrin. Coba angkat tangan. Ternyata sepenting ini. Coba angkat tangan. Siapa yang baru tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang oke, beta sudah tahu? Angkat tangan. Oke, beta sudah. Oke. Nah, melihat kenyataan ini, kita mau tanya pertanyaan pada teman-teman Rendu. Melihat pelayanan pemuda Rendu ke belakang, jika tanpa pemahaman akan doktrin, apakah pelayanan kita selama ini sudah berkenan pada Allah? Kembali pada Matius 15 ayat 8 tadi, bangsa ini memuliakan aku dan bibir, tapi hatinya jauh daripada. Ini pertanyaan refleksi. Kalau hari ini kita baru paham ternyata doktrin seperti itu dan baru diterapkan, pertanyaan selanjutnya, lalu teman-teman pelayanan itu benar atau tidak? Betul tidak katakan teman-teman harus mengatakan tidak. So, ini sebagai refleksi, benar atau tidak teman-teman pelayanan. Nah, kalau demikian setelah mendengar kebenaran ini, apakah pemuda Rendu cukup tergetar dan berkomitmen untuk mengubah arah pelayanan menjadi lebih baik? Atau merasa bahwa kami baik-baik saja atau tidak membutuhkan pemahaman atau ajaran doktrin? Gemit di NTT sudah jauh ada sebelum gereja-gereja yang lain ada. Pemuda Rendu pun sudah ada sekian generasi. Kami bukan baru tumbuh. Atau begitukah? Kalau memang begitu, coba perhatikan Ibrani 15 ayat 11 sampai 14. Teman-teman tidak perlu catat, dan nanti ABK sudah materi. Ibrani 5 ayat 11 14. Coba satu orang berdiri dengan baca dan dengan suara yang keras. Kalau merasa, oh ketemu ada selama ini. Gereja yang lain itu belum ada ketemu sepelayanan. Kalau pemuda yang dua sudah ada bergenerasi, ada ketemu senior sampai semenikah, punya anak, depa anak, ada yang sudah pemuda lagi. Ketemu bukan baru tumbuh. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran dan kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang buruk. Baca ulang. Tentang hal itu banyak yang kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Artinya banyak orang bebal di antara kita, dalam itu banyak orang bebal. Ini ngomong tentang umatnya sendiri di Ibrani. Untuk kita orang Kristen. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Maksudnya adalah pelayanan di situ sudah bertahun-tahun. Gemit ini sinode lain belum ada, gemit sudah ada. Pemuda Horeb ini sudah sekian generasi kan. Tapi kita bilang apa? Walaupun dari sudut waktu sudah seharusnya jadi mengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Asas pokoknya apa ya? Ini pengajaran-pengajaran dasar ini. Ibrani bilang apa? Heran, lu sudah ada sekian lama, tapi lu seharusnya seharusnya jadi pengajar, tapi besar masih harus diajarkan hal mendasar ini. Ya kayak pernah jujur, hari ini kita baru belajar, belum belajar kita baru belajar pentingnya doktrin. Ini terlalu basic gitu, hal yang paling sederhana, terlalu basic. Ini Ibrani sendiri ngomong. Kemudian kamu masih perlu lagi diajarkan hal ini, dan kamu masih memerlukan susu. Selama ini teman-teman hanya mimik cucu. Iya. Beta di sini beta tidak merendahkan apa, tapi beta harus mengatakan bahwa kita khotbah untuk mengatakan jangan mencuri, jangan apa, Pak. Tidak perlu datang ibadah. Teman-teman. Di luar sana ada banyak penasehat atau makan motivator yang ngomong lebih bagus dari itu. Maria Teguh itu ngomong lebih jauh daripada kita orang Kristen yang hanya berdiri jadi motivator di mimbar, menggunakan mimbar untuk jadi seorang motivator. Anda di mimbar itu gunakan untuk menginjil, bukan jadi seperti Maria Teguh. Kalau hanya jadi seperti Maria Teguh, tidak usah dalam gereja. Pergilah belajar tentang bisnis plan dan sebagainya supaya bisa jadi motivator dalam bisnis dan sebagainya. Kemudian bukan makanan keras.
masuk ke susu. Nah, orang dua kemana? Minum susu atau makan keras nih? Kata semula ya. Dan tidak lebih terlama daripada tidak sama sekali. Kita semula. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran-ajaran tentang kebenaran. Bayangkan. Barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran kebenaran. Kalau betul hanya khotbah di tentang praktikal, maksudnya paham apa itu kebenaran? Ini kita bilang sendiri. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran Tuhan. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras yang kita bilang harus belajar doktrin itu yang bisa membedakan baik dan jahat. Tapi teman-teman cukup kecerakan, ternyata meninggalkan doktrin, meninggalkan moralitas, itu kita baru tahu. Baru tahu kan begitu. Artinya kalau buang doktrin, tidak tahu perbedaan benar dan baik, salah dan jahat, dosa dan tidak dosa itu kan langsung tahu. Jangan menganggap diri terlalu luar biasa, dia bisa bedakan. No, teman-teman kan bisa. Kalau paham doktrin tidak bisa akan paham. Ada berapa banyak orang gemik yang pibak sulang di Philip Mantopa sana. Banyak sekali. Jadi kalau teman-teman tidak paham doktrin, amanat Timotius 4:16 sana berlaku. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kalau paham doktrin, baru kita bisa melakukan pengawasan ya. Kalau punya senjata perisai baru bisa jaga. Kalau kamu sana punya perasa senjata dan perisai mau jaga apa? Orang datang orang bunuh ke mati. Tidak punya basic apa-apa. Nah, hari ini teman-teman belajar bahwa ternyata doktrin itu penting. Kalau doktrin itu penting untuk teman-teman rindu bagi pemuda keseluruhan, bagi jemaat Tuhan, bersedia teman-teman pikul kuk ini untuk mencerahkan banyak kuk salib ini, untuk mencerahkan teman-teman yang lain, untuk mencerahkan jemaat yang atau pemuda yang lain bahwa listen dengan doktrin. Teman-teman, kalau teman-teman terus di kondisi seperti ini dan tidak mau belajar doktrin, syarat beta adalah berhenti pergi gereja. Mulai besok, kalau perempuan boleh mulai melacurkan diri, laki-laki boleh mulai mencuri, membunuh dan sebagainya. Itu supaya jangan jadi munafik. Kalau tidak mau belajar doktrin, merasa bahwa kan bisa buat baik tanpa pengajaran, tanpa paham teologi dan sebagainya, berhentilah berbuat baik. Itu kan yang membuat kita jadi orang munafik. Pertanyaan terakhir, sekarang ini kita orang yang sudah menghentikan doktrin atau tidak? Kalau kita tidak menghentikan doktrin, sekarang ini apakah kita sedang menjadi manusia yang munafik? Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapak atas kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang pentingnya ajaran-Mu, tentang pentingnya doktrin. Hari ini Tuhan Engkau membuka tingkat-tingkat ajaran, misteri ajaran-Mu kepada anak pemuda rindu, sehingga mereka boleh dapat dicerahkan Tuhan. Dan kami percaya melalui anak-anak ini Tuhan Engkau akan melakukan sesuatu bagi mereka untuk kebenaran-Mu dinyatakan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman ini Tuhan, biarlah firman tidak lalu begitu saja, tapi boleh kami simpan rapat-rapat dan kami menjadi corong untuk pekabaran Injil keselamatan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Berapa? Sejam kok? Saudara.